Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang keren banget. Dari hobi menjadi usaha. Kita akan bongkar sebuah cetak biru kewirausahaan yang luar biasa. Dan yang paling seru, sumbernya ini, wah, dijamin Anda nggak bakal nyangka. Yuk kita lihat gimana sebuah hobi bisa jadi mesin uang. Kita semua pasti punya hobi kan? Entah itu koleksi sesuatu, bikin kerajinan, atau main game. Dan jujur aja, hobi itu seringnya kan bikin kantong bolong ya. Tapi pernah kepikiran nggak? Gimana kalau hobi yang biasanya cuma ngabisin duit, malah jadi sumber pemasukan? Nah, ini nih bagian yang bikin kaget. Semua pelajaran yang akan kita bahas hari ini bukan datang dari buku bisnis terkenal, melainkan dari sebuah buku pelajaran bahasa Indonesia untuk anak SMP kelas 9. Serius, percaya atau enggak, di dalamnya ada pelajaran bisnis yang daging banget dan sangat praktis. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Inti dari semua ini adalah sebuah cerita yang sederhana banget, tapi ngena. Ini kisah tentang seorang anak yang dijuluki tukang ojek payung dan gimana perjuangannya di tengah hujan justru membuka pintu ke peluang yang sama sekali nggak terduga. Coba nih bayangin, lagi hujan gede banget, terus Anda dengar suara ini, "Ojek payung, Pak, ojek payung, Bu." Itu suara seorang anak laki-laki yang nawarin jasanya, menyewakan payung buat ngelindungin orang dari hujan. Pekerjaan yang kelihatannya sepele, tapi penuh perjuangan. Ironis banget kan? Waktu kita semua lari nyari tempat teduh, buat dia, cuaca buruk itu justru berkah. Makin lebat hujannya, makin besar kesempatannya dapat uang. Hidupnya itu benar-benar bergantung sama mendungnya langit. Cerita ini jadi makin terasa nyata kalau kita lihat detail perjuangannya. Uang yang dia dapat seringnya langsung habis buat keperluan sekolah. Terus, karena kehujanan terus, ya gampang banget sakit. Dan bagian yang paling nyentuh nih, di rumahnya itu ada ayam, sebuah kemewahan. Tapi dia nggak pernah bisa makan ayam itu. Ayam itu aset, bukan lauk. Ini nunjukin betapa sulitnya kondisi dia saat itu. Nah, disinilah ceritanya berbalik 180 derajat. Suatu hari, dia lihat ada penjual dengan 2 anak ayam yang nggak laku-laku. Dia kasihan. Walaupun uangnya ngepas, dia beli juga itu anak ayam. Murni karena empati loh. Tanpa dia sadari, tindakan kecil itu bakal mengubah seluruh hidupnya. Alur ini nunjukin prosesnya dengan jelas banget. Semuanya berawal dari 2 anak ayam yang dia rawat sebagai hobi. Setelah ayamnya besar dan sehat, ada tetangga yang mau beli. Nah, ini momen kuncinya. Bukannya uangnya dipakai jajan, tapi dia putar lagi buat beli anak ayam yang lebih banyak. Ini dia, siklus reinvestasi, pondasi paling dasar dari bisnis manapun. Terus hasilnya sekarang gimana? Luar biasa! Dari 2 anak ayam yang dibeli karena iba, bisnisnya sekarang jadi 5 kandang ayam super besar. Dia jadi pemasok utama buat puluhan warung dan rumah makan di daerahnya. Sebuah transformasi yang wow banget. Semuanya berawal dari satu tindakan kebaikan. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Payung itu bukan lagi sekedar alat cari duit, tapi udah jadi simbol. Simbol dari awal yang sederhana, dari kerja keras di tengah hujan, dan pengingat supaya nggak pernah lupa dari mana dia berasal. Ini cerminan kerendahan hati yang dalam banget. Kisah tadi kan emosional banget ya, tapi sekarang yuk kita bedah pelajaran praktis di baliknya. Gimana caranya buku pelajaran ini bisa mengubah cerita inspiratif jadi semacam cetak biru kesuksesan yang bisa kita semua pakai? Oke, jadi di buku itu kerangka ini disebut teks eksplanasi. Kedengarannya agak akademis ya, tapi intinya simpel banget kok. Ini tuh metode yang terstruktur buat ngejelasin proses sebab akibat. Kenapa dan bagaimana sesuatu bisa terjadi dengan cara yang runut dan gampang dimengerti. Tapi lupain dulu deh istilah sekolahnya. Anggap aja ini sebagai cetak biru kesuksesan. Semacam resep atau formula yang bisa Anda gunakan untuk menjelaskan dan bahkan mungkin meniru kesuksesan di bidang apapun. Jadi cetak birunya ini cuma ada 3 bagian, gampang banget. Pertama, gambaran umum, kasih lihat gambaran besarnya. Kedua, bagaimana dan mengapa, jelasin urutan prosesnya. Dan ketiga, jadi apa intinya, simpulkan hasil akhirnya atau pelajaran yang bisa diambil. Simpel kan, tapi efektif banget. Nah, sekarang jadi masuk akal kan kenapa cerita si tukang ojek payung tadi pas banget? Itu bukan cuma cerita inspiratif, tapi sebuah studi kasus yang nyata dari cetak biru ini. Gambaran besarnya adalah anak yang hidup susah. Rangkaian sebab akibatnya adalah gimana hobi melihara ayam mengubah nasibnya, dan intinya adalah kesuksesannya sebagai pengusaha. Oke, sekarang kita sampai ke bagian paling penting. Gimana kita bisa pakai cetak biru ini untuk memasarkan passion kita sendiri? Ternyata buku pelajaran ini nggak cuma ngasih teori doang, tapi juga panduan praktisnya. Coba lihat deh, kerangkanya simpel banget.
Buku ini nggak minta kita bikin rencana bisnis 50 halaman yang ribet. Cukup jawab 5 pertanyaan kunci ini. Apa produkmu? Siapa pembelinya? Apa keunggulanmu? Gimana cara promosinya? Dan butuh modal berapa? Ini titik awal yang bisa dipakai siapa saja. Dan hebatnya lagi, nggak berhenti di situ. Buku ini bahkan ngasih tips tentang cara mempresentasikan ide kita. Kuncinya, mulai dengan cerita yang personal, persis kayak kisah ojek payung tadi. Bicaranya yang jelas dan percaya diri, dan jangan lupa untuk melibatkan audiens. Ini nasihat yang sangat praktis dan berharga loh. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, apa sih pelajaran utamanya? Apa satu hal paling penting yang diajarkan oleh buku pelajaran yang nggak terduga ini? Kita tuh sering kejebak mikir kalau punya ide atau produk yang bagus itu udah cukup. Kita mikir kalau produknya bagus, orang pasti datang. Tapi seperti yang kita lihat tadi, itu baru separuh jalan. Nah, ini dia intinya. Anda boleh punya ayam kualitas terbaik di dunia. Tapi kalau Anda nggak bisa menceritakan kisahnya, kenapa ayam ini istimewa, gimana perjalanan Anda merawatnya, apa nilai yang Anda tawarkan, maka itu semua akan tetap jadi sebatas hobi. Kemampuan untuk mengomunikasikan nilai itu segalanya. Dan disitulah letak kekuatan sejati dari cetak biru kesuksesan ini. Ini bukan sekedar latihan menulis, ini adalah latihan untuk berpikir jernih, menyusun ide, dan mengartikulasikan nilai dari apa yang Anda ciptakan. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda. Coba pikirkan tentang hobi Anda, passion Anda, atau ide bisnis yang selama ini cuma ada di kepala. Dengan menggunakan cetak biru yang sederhana ini, kisah apa yang siap Anda ceritakan kepada dunia?